Mengejutkan, ketenangan rumah tangga artis Inneke Koesherawati tiba-tiba saja diguncang kasus dugaan suap. Ya, tak banyak yang tahu bahwa sejak tanggal 15 Desember 2016 lalu, Fahmi Darmawansyah atau FD, suami Inneke, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait kasus dugaan suap pengadaan alat monitoring satelit RI tahun 2016 senilai 2 miliar rupiah. Kasus yang melibatkan Badan Keamanan Laut atau Bakamla ini pun kian mengguncangkan kejutan publik karena FD selaku Direktur PT Melati Teknovo Indonesia yang diduga terlibat memberikan suap sebesar 7,5% atas proyek senilai 220 miliar rupiah ketika tertangkap tangan oleh KPK itu kini justru tengah menjadi pencarian pihak KPK. Pasalnya FD diduga berada di luar negeri dan belum pulang ke Indonesia hingga sekarang hingga menjulangkan tanda tanya besar. Di manakah gerangan suami Inneke Koesherawati itu kini berada? Konon dikenakan pasal sebagai pemberi suap dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Mungkinkah FD melarikan diri dengan tak kunjung kembali dari luar negeri? Entahlah. Yang jelas, ketika berusaha ditelisik oleh tim Hotshot, kediaman Inneke Koesherawati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat terlihat sepi dari aktivitas seperti berikut ini. Kasus ini indikasi suap terkait dengan pengadaan yang anggarannya ada di Bakamla RI berasal dari APBN Perubahan tahun 2016. Jadi nilai kontrak proyek tersebut sekitar 220 miliar dan pada saat operasi tangkap tangan kita mengamankan sejumlah uang dalam bentuk valuta asing dengan nilai setara 2 miliar rupiah. Nah, itu yang sedang kita proses lebih lanjut penyidikan untuk 4 tersangka ini. Dari 4 yang ditangkap itu 1 orang menjadi saksi, sehingga ada 1 tersangka yang belum diperiksa dan tidak termasuk dalam operasi tangkap tangan kemarin. 1 tersangka ini dengan inisial FD itu dari informasi yang kami terima sedang berada di luar negeri. Pasal yang digunakan untuk penerima adalah pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil atau pasal 11. Itu ancaman hukumannya maksimal 20 tahun atau seumur hidup dan minimal 4 tahun. Untuk pemberi digunakan pasal 5 atau 13 dengan ancaman hukuman paling maksimal adalah 5 tahun. Di manakah gerangan kini FD dan Inneke Koesherawati berada masih menjadi teka-teki yang bertabur ironi. Pasalnya, 2 hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tanggal 13 Desember lalu Inneke justru tengah berulang tahun yang ke-41. Uniknya di ulang tahun yang ke-41 kemarin, hari penting Inneke tersebut seolah diwarnai sepi. Lewat akun sosial medianya, Inneke hanya membagi foto kue ulang tahun tanpa hingar-bingar perayaan apalagi pesta meriah. Ada apa dengan Inneke? Mungkinkah di hari ulang tahunnya tersebut Inneke sudah tidak didampingi oleh FD sang suami yang berada di luar negeri hingga kini? Ironisnya belum alih-alih mendapatkan hadiah manis, di momen ulang tahun yang ke-41 kali ini, Inneke seolah mendulang kado pahit status sang suami sebagai tersangka dugaan kasus suap yang menyisakan pelik teka-teki baru. Tak kunjung menyerahkan diri, mungkinkah Inneke sebagai istri FD bakal terseret terancam terpanggil oleh KPK sebagai saksi? Tergantung kebutuhan dalam pemeriksaan. Kami untuk saat ini melakukan beberapa tindakan-tindakan sesuai kewenangan KPK, tentu saja di penyidikan. Sekaligus juga secara persuasif silakan kalau mau segera mungkin ke Indonesia dan kemudian menyerahkan diri ke KPK. Masih menyangkut masalah hukum, pekan ini tidak hanya Inneke Koesherawati yang menuai kado prihatin, artis Eko Patrio yang juga akan berulang tahun ke-46 pada tanggal 30 Desember 2016 nanti juga dikabarkan mendulang pelik masalah hukum. Ya, gara-gara diduga memberikan pernyataan tentang penangkapan teroris di Bekasi, Jawa Barat sebagai pengalihan isu, kabarnya Eko pun dipanggil oleh pihak yang berwajib.
Namun setelah 1 kali tidak hadir, baru pada hari Jumat kemarin artis yang bernama asli Eko Hendro Purnomo itu datang memenuhi undangan polisi dengan datang bersama pengacaranya ke Bareskrim Polri. Uniknya, setelah melakukan pertemuan tertutup, Eko pun mengutas bahwa dirinya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan yang kini berbuntut heboh tersebut. Bahkan Eko memberikan klarifikasi bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mengoceh tentang isu pengalian di balik penangkapan teroris Bekasi lewat media sosial karena sudah dari 3 bulan yang lalu Eko tidak menggunakan akun sosial media pribadinya. Kaca di mana ininya, Mas? Pokoknya habis dari sini gua. Masih. Kedatangan kami pada hari ini ke Bareskrim Mabes Polri bersama dengan klien kami Pak Eko Hendro Purnomo adalah dalam rangka pertama meluruskan dan mengklarifikasi isu yang berkembang di beberapa media online. Jadi klien kami Pak Eko Hendro Purnomo tidak pernah diwawancarai oleh 7 media online tersebut. Justru itu kalau saya ngomong, mungkin saya nggak datang kemari gitu ya. Ada takut-takut juga gitu. Saya dari kemarin mau datang, cuma ya itu kondisinya saya harus menghantarkan berkas-berkas, lalu juga kedua ada rapat di internal partai gitu ya. Saya nggak punya akun Twitter, punya pun sudah dihacker orang. Ya, udah. Sejak kapan? Udah hampir 3 bulan 4 bulan yang lalu. Semakin cepat beliau hadir akan semakin mudah kita untuk membuat masalah ini menjadi terang. Hal yang membuat masyarakat menjadi resah, kemudian juga merusak nama baik beliau sebagai tokoh politik juga, sebagai tokoh masyarakat, tokoh-tokoh media. Jadi mohon kepada masyarakat kami mohon untuk tidak mudah terpancing dengan berita media sosial yang belum tentu kebenaran. Dan seolah ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Eko pun balik mengancam untuk memidanakan ke-7 media online yang konon telah mengaku mengutip pernyataan Eko tentang pengalian isu di balik penangkapan teroris di Bekasi, Jawa Barat jika 1 kali 24 jam terhitung dari hari Jumat kemarin tidak meminta maaf. Mungkinkah ini sinyal bahwa pintu maaf Eko untuk berdamai telah tertutup? Dan kami berikan jangka waktu dalam 1 hari, 1 kali 24 jam kepada 7 media online tersebut untuk melakukan atau mengklarifikasi sehubungan dengan pernyataan dari klien kami bahwa klien kami tidak pernah diwawancara secara langsung atau secara khusus, baik itu melalui telepon atau melalui wawancara tatap muka. Justru yang dirugikan adalah saya dan juga pihak kepolisian yang notabene adalah bicara masalah teror. Densus 88 sudah bekerja maksimal berkaitan dengan masalah teror dan sebagainya, dan itu perlu kita apresiasi. Jadi beliau kan kasih waktu 1 kali 24 jam, setelah itu kita akan lakukan upaya untuk pengusutan terhadap 7 media online yang tadi disampaikan. Imbas kesuksesan Mermaid in Love 2 dunia, Syifa Haju menuai buah manis. Pekan ini Syifa mendapatkan kejutan dari para fansnya yang merayakan ulang tahun fanbase-nya Syifa Nias di lokasi syuting. Tak tanggung-tanggung para fansnya tidak hanya datang dari Jakarta, tapi juga dari Bandung dan Banten. Seperti apakah serunya Syifa Haju merayakan ulang tahun fanbase-nya yang memparodikan supir bus yang ugal-ugalan dan banyak games lain? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.